Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online MA Wahid Hashim Balung, bersama saya, Bapak Ahmad Zaini Anwar. Kali ini kita akan membahas tentang pertunjukan musik. Apa itu pertunjukan musik? Silahkan disimak terus video ini sampai akhir. Pertunjukan musik. Pengertian pertunjukan musik sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah pertunjukan berarti sesuatu yang dipertunjukkan atau tontonan. Misalnya bioskop, wayang, pameran, konser musik, teater, dan sebagainya. Mengacu pada pengertian itu, maka apakah pengertian dari pertunjukan musik itu sendiri? Arti pergelaran dalam dunia seni pertunjukan, terutama seni musik adalah mempergelarkan atau menyajikan karya seni musik di hadapan masyarakat yang menyaksikan. Bentuk penyajiannya bermacam-macam, baik secara perorangan maupun kelompok. Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Karena musik memiliki jiwa, hati, pikiran, dan kerangka sebagai penyangga tubuh layaknya seorang manusia. Pertunjukan musik sebagai salah satu budaya dari manusia, yang lahir dari perasaan dan hasil ungkapan yang berbentuk ucapan. Musik dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan, sehingga seseorang akan hanyut oleh alunan suara musik. Penyajian pertunjukan musik dalam waktu yang tepat dapat menimbulkan daya tarik terhadap musik, sehingga dapat menimbulkan kepuasan batin yang luar biasa, perasaan senang, dan gembira. Bentuk penyajian pertunjukan musik. 1. Musik vokal. Musik vokal adalah jenis karya musik yang hanya menampilkan suara manusia saja. Penyajian musik vokal melambangkan kedamaian, keagungan, dan kemegahan. Pada umumnya, bentuk penyajian musik vokal dibagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Solo. Solo merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi. B. Duet. Duet merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh dua orang penyanyi, yang biasanya menggunakan dua melodi suara yang berbeda. C. Trio. Trio merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh tiga orang penyanyi, yang masing-masing suara atau melodinya berbeda antara satu dengan lainnya. D. Kuartet. Kuartet merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh empat orang penyanyi. E. Vocal group merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan paling sedikit 4 orang, yang dengan harmoni 4 suara dengan diiringi oleh alat musik pengiring. Alat musik pengiring tersebut dapat berupa piano maupun gitar. F. Paduan suara merupakan bentuk terbesar dari penyajian musik vokal, karena dapat dilakukan oleh minimal 15 orang yang biasanya dibagi menjadi 4 suara. Berikutnya, mari kita bahas mengenai musik instrumental. Apa itu musik instrumental? Musik instrumental merupakan bentuk penyajian karya musik yang menggunakan instrumen atau alat musik saja. Bentuk penyajian musik instrumental melambangkan kebersamaan dan harmonisasi bunyi. Bentuk penyajian musik instrumental dapat berupa A. Solo, yaitu bentuk penyajian musik yang hanya menggunakan satu alat musik saja. B. Duet, yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan dua alat musik yang berbeda. C. Trio, yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan tiga alat musik yang berbeda. D. Kuartet, yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan 4 alat musik yang berbeda. E. Orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik secara bersama-sama. F. Campuran adalah bentuk penyajian musik yang menggabungkan antara vokal dengan instrumental. Bentuk penyajian ini melambangkan kebersamaan dan harmonisasi bunyi. Adapun bentuk penyajiannya dapat berupa A. Band, B. Orkestra, C. Ensemble. Selanjutnya, mari kita membahas tentang unsur-unsur pertunjukan musik. Unsur-unsur pertunjukan musik meliputi A. Materi sajian adalah bentuk karya seni karawitan yang akan disajikan dengan maksud dan tujuan pertunjukan. Karena baik buruknya suatu materi sajian tergantung pada tujuan penyelenggara pertunjukan. Maksud dan tujuan suatu pertunjukan itu banyak sekali, baik dalam pertunjukan kecil maupun dalam pertunjukan besar. B. Pemain adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan seni. Pemain merupakan unsur terpenting dalam pertunjukan, karena materi sajian pertunjukan secara langsung dipertontonkan oleh seorang pemain.
Kesuksesan serta keberhasilan suatu pertunjukan tergantung pula kepada pemain. Oleh karena itu seorang pemain harus benar-benar siap pentas. Dalam arti siap segala-galanya baik mentalitas maupun penguasaan materi sajian. C. Sarana merupakan unsur pendukung yang tidak kalah penting dalam suatu pertunjukan. Karena unsur sarana sangat berpengaruh banyak terhadap kesuksesan dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pada suatu pertunjukan. Unsur sarana meliputi tempat dan hal-hal lain yang digunakan dalam pertunjukan, seperti dekorasi, pentas, tata cahaya, sound system, tata rias, tata busana, dan lain-lain. D. Penonton. Menonton pertunjukan merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Dengan menonton, orang dapat melepaskan diri sejenak dari kejenuhan. Kepuasan yang didapat akan melahirkan kebahagiaan. Karena itu, penonton menginginkan materi sajian yang menyenangkan. Jika pertunjukan itu tidak memuaskan, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan. Dengan demikian, penonton merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu pertunjukan. E. Penyelenggara. Penyelenggara erat kaitannya dengan manajemen, seperti perizinan, tempat pertunjukan, perlengkapan pertunjukan, konsumsi, transportasi akomodasi, dan penonton. Penyelenggara juga memikirkan segala macam persiapan penting, mulai dari kebutuhan dana dan persiapan-persiapan lainnya. Unsur-unsur dalam pertunjukan musik dibagi menjadi 4, yaitu A. Kelompok orang-orang yang bekerja di belakang panggung atau para teknisi panggung. B. Para seniman penyaji atau pelaku yang mendukung langsung pertunjukan di atas pentas. C. Kelompok orang-orang yang mengurus gedung pertunjukan dan melayani penonton. D. Seksi-seksi kecil lain yang terlibat dalam pertunjukan musik. Berikut penjelasan dari unsur-unsur dalam pertunjukan musik. A. Petugas di belakang panggung. Bidang-bidang pekerjaan di belakang panggung meliputi penataan panggung, penataan busana, penataan cahaya, penataan suara, pengurusan peralatan dan perlengkapan panggung. B. Seniman pelaku atau penyanyi. Dalam pertunjukan musik, para seniman penyaji terdiri atas konduktor, concertmaster, anggota pemain musik dan leader. Seksi-seksi kecil lain yang terlibat dalam pertunjukan musik diantaranya A. Musik director, lighting assistant, concertmaster, asisten sound engineering, komposer dan arranger, art director, manajer operasional, partisip, sekretaris, publikasi dan humas, bendahara, MC, seksi perlengkapan, tim kostum dan make up, seksi dokumentasi, seksi keamanan, seksi konsumsi. Baik tidaknya suatu pertunjukan dapat diukur dengan melihat bagaimana respon dan tanggapan serta perhatian penonton selama pergelaran itu berlangsung. Kadang-kadang, ada suatu pertunjukan yang ditinggalkan oleh penonton. Ini menandakan bahwa pertunjukan itu tidak dapat berkomunikasi dengan penontonnya. Maksud dan tujuan dari pergelaran musik atau pertunjukan musik diantaranya adalah A. Untuk hiburan dalam acara tertentu. B. Untuk menghibur masyarakat. C. Untuk apresiasi. D. Untuk ucapan khusus. E. Untuk komersial. F. Melestarikan kesenian, dan lain-lain. Agar pertunjukan dapat berjalan dengan baik, maka harus dipersiapkan dengan matang. Adapun langkah-langkah persiapan dalam penyelenggaraan pertunjukan antara lain sebagai berikut. 1. Pengorganisasian. Dalam sebuah pertunjukan, harus ada kepengurusan kepanitiaan. Karena itu merupakan sarana komunikasi untuk mengatur dan mengarahkan semua potensi demi mencapai tujuan atau sasaran pertunjukan. 2. Menentukan tema, sasaran, materi sajian, serta artis. Dalam suatu pertunjukan, kita harus menentukan tema dan sasaran atau tujuan serta materi sajian. Untuk menentukan tema, kita harus menentukan tujuan dan sasaran terlebih dahulu. Apabila sasaran dan tema telah ditentukan, maka kita dapat menyusun materi sajian yang akan ditampilkan. 3. Pelaksanaan latihan. Dalam pelaksanaan latihan, sangat diutamakan rasa tanggung jawab, sungguh-sungguh, serius, dan tepat waktu. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan dan kesuksesan penyelenggaraan pertunjukan. 4. Evaluasi latihan. Bertujuan untuk mengukur kesiapan dalam pertunjukan.
Apabila belum siap pentas, maka kita dapat mengintensifkan latihan dengan menambah waktu latihan. 5. Menyiapkan sarana pertunjukan. Agar penyelenggaraan pertunjukan dapat terlaksanakan dengan baik, maka perlu dicek terlebih dahulu kesiapan sarananya. 6. Gladi bersih. Merupakan latihan terakhir. Biasanya dilaksanakan di tempat pertunjukan, seolah-olah benar-benar sedang melaksanakan pertunjukan. Hal ini bertujuan agar pemain dapat menguasai pentas. 7. Melaksanakan pertunjukan. Sesuai langkah-langkah dalam pertunjukan, kita terlebih dahulu harus menyusun kepengurusan, dan harus bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Demikian materi pertunjukan seni musik ini disampaikan. Marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Teruslah belajar demi menuju masa depan yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.